01060 dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani dari kelompok 6 kelas A. Baik, di sini saya akan menggambar dan menjelaskan sel yang mengalami peradangan 2. Selamat menyaksikan. Baik, pada video berikut ini saya akan menjelaskan peradangan 2. Nah, apa itu inflamasi? Inflamasi adalah peradangan atau respon tubuh yang dialami penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, atau racun tertentu. Nah, biasanya sistem kekebalan akan merespon dan mengirim radang dari sitokin, zat yang merangsang lebih banyak sel kekebalan pada bagian tubuh yang terdampak. Contohnya seperti ini ya. Nah, secara umum peradangan terbagi menjadi 2, yakni peradangan akut dan peradangan kronis. Nah, untuk peradangan akut, di mana kondisi ini biasanya terjadi akibat cedera atau infeksi bakteri atau virus ya. Nah, proses ini terjadi dengan cepat dan biasanya lebih merujuk kepada hal yang lebih parah. Nah, sedangkan untuk kronis, di mana kondisi ini berlangsung secara bertahun-tahun atau bahkan seumur hidup. Nah, dampaknya ini dampak jangka panjang dari berbagai kondisi serius yang menyebabkan perubahan besar. Nah, untuk mekanisme peradangan pada tubuh manusia, terdapat banyak sel sistem tubuh yang terlihat dari selama proses inflamasi. Nah, sel-sel ini tersebut melepaskan zat kimia seperti histamin, bardikidin, dan prostaglandin. Nah, ketiga zat tersebut berfungsi untuk melebarkan pembuluh darah sehingga memungkinkan lebih banyak darah dan sel sistem kekebalan tubuh untuk mencapai jaringan yang terluka. Nah, untuk mekanismenya ini juga bisa menimbulkan sakit dan pembengkakan. Contohnya pembengkakan pada di gambar nomor 2. Pada jaringan yang terluka, hal ini secara perlahan akan menghilang selama proses penyembuhan, di mana kita melihat proses penyembuhannya dalam kondisi tertentu. Nah, terkadang tubuh keliru menanggap sel atau jaringan tubuh yang sehat sebagai ancaman, seperti halnya paparan virus, bakteri, serta racun. Nah, akibatnya zat kimia yang dilepaskan bisa mengatasi bagian tubuh tersebut. Reaksi ini terjadi dalam jangka waktu tertentu. Nah, bisa menyebabkan penyakit autoimun. Nah, untuk tanda gejala peradangan ini,
gejala peradangan yang dirasakan pada setiap orang dapat berbeda-beda ya. Nah, tergantung kondisi yang menyebabkannya. Nah, untuk inflamasi yang disebabkan oleh cedera seperti tertahan beberapa hari dan bulan. Nah, gejala ini biasanya terdampak pada area radang yang meliputi yang pertama itu ada kemerahan, terus nyeri lebih sensitif, yang ketiga itu pembengkakan, yang keempat itu rasa hangat bila disentuh, yang keempat itu kaku dan memar, hingga hilangnya kemampuan untuk bergerak atau mobilitas. Nah, sementara itu inflamasi dapat terjadi akibat infeksi virus, bakteri, kerap kali menyebabkan tubuh kelelahan. Pasalnya tubuh akan menghabiskan lebih banyak energi untuk menyembuhkan diri. Nah, jadi kesimpulan yang saya ambil adalah peradangan atau inflamasi adalah respon alami dari sistem kekebalan tubuh manusia terhadap suatu cedera atau penyakit. Nah, kondisi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, peradangan akut dan kronis. Nah, peradangan tidak selalu butuh pengobatan, sebab ini merupakan bagian alami dari proses penyembuhan yang akan hilang dalam beberapa hari. Namun, dokter juga meresepkan pengobatan tertentu untuk mengatasi masalah kesehatan berdasari timbulnya peradangan. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang sel yang mengalami peradangan 2. Sekian dan terima kasih.